Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, guru besar dan juga seluruh sejawat yang hadir. Jadi hari ini kita hadir kembali dalam acara rutin mingguan, yakni tanya apa saja, yakni diskusi singkat santai mengenai kasus sehari-hari yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan kita sehari-hari. Dan minggu ini, yaitu tanya apa saja, seri yang ke-180, maaf, 198 ini adalah dari divisi fertilitas endokrinologi dan reproduksi tentang kontrasepsi mantap, dan telah hadir di tengah-tengah kita semuanya para narasumber dan moderator yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama, guru kita semuanya, yaitu kepada Profesor Dr. Hendy Indarto. Selamat pagi, Prof. Dan juga eh, yang kedua juga dua narasumber, yaitu yang pertama Dr. Ahson Saadi, spesialis objin konsultan FAIR, dan juga Dr. Adianta Widika Nugraha, spesialis objin konsultan FAIR. Dan seperti biasa nanti akan hadir, juga mungkin dipersilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memaksimalkan diskusi kali ini karena temanya menarik, karena siapapun saya yakin kita semua pernah melakukan kontrasepsi mantap, jadi baik mungkin yang MUI maupun MUP, mungkin yang kita yang MUI. Jadi silakan seperti biasa menggunakan fitur Q&A atau juga fitur raise hand, atau bisa ngetik pula di kolom chat. Dan mungkin seperti kemarin nih, saya izin waktu sebentar untuk bisa mengajak sejawat sekalian nanti bergabung pada tas spesial edisi ke-200, yaitu yang akan kita adakan secara offline sekaligus nanti sebagai acara buka bersama, yaitu pada tanggal 9 Maret tahun 2025, jadi hari Minggu tanggal 9 Maret 2025, bertempat di Hotel Haris Gubeng. Jadi seluruh pembicara nanti ada berbagai topik dengan tema besar mengenai layanan dan tantangan kita di era JKN. Jadi dari seluruh divisi, dan juga nanti ditambah dengan adanya juga tema dari baik dari hukum, etik, medico legal, dan juga insya Allah dari insurance profesi. Jadi menurut saya sangat menarik. Monggo silakan, tautannya sudah banyak disebar di WA Group maupun melalui Pogi Surabaya, dan kami tunggu kehadirannya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan, mungkin mohon maaf kali ini Dr. Brahmana sedang berada di kegiatan lain, rapat, sehingga belum bisa untuk membuka acara. Sehingga kami segera serahkan acara kepada moderator kita kali ini, yaitu Profesor Hendy Hendarto. Kepada Prof. Hendy, kami persilakan. Monggo, Prof. Terima kasih, Dr. Seto, host kita yang selalu rutin mengawal tas ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejawat sekalian. Warahmatullahi Selamat wabarakatuh. bertemu kembali dengan tas Tanya Apa Saja. Pasti ada yang menarik di tas ini. Dan untuk pagi ini kita akan berbicara tentu juga yang sangat dibutuhkan untuk sehari-hari kita, yaitu tentang kontrasepsi. Ada banyak kontrasepsi, banyak jenisnya, kita tahu untung ruginya, tapi yang kita pakai saat ini, kita bahas saat ini adalah tentang kontrasepsi mantap. Wah, ini luar biasa ini ya. Ada Dr. Ahson Saadi. Beliau ini sebagai K- Kepala KSM ya, Dr. Ahson ya, di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan juga ada staf muda kita, Dr. Widya Nugraha, panggilnya Dr. Wiwit, yang juga setelah banyak beraktivitas di bidang reproduksi ini. Baik, kita mulai saja. Mungkin ada satu atau beberapa hal yang mau disampaikan dulu sebelum kita membuka tanya jawab dari Dr. Ason atau Dr. Wiwit. Silakan, dimulai dulu. Oke, Dr. Bibit, Prof. Nanti yang Silakan, selanjutnya. Dr. Wiwit. Mari. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin, saya minta waktu 2-3 menit untuk menampilkan Ya, beberapa. silakan. Teman kelihatan ya Prof? Ya, jelas di slideshow. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Hendy, Dr. Ahson, guru-guru yang sorot saya, Dr. Seto,
Saya di FAIR juga jadi sebagai host hari ini dan Dr. Ari dari panitia. Kali ini dengan topik kontrasepsi mantap, langsung saja ada beberapa slide. Kontrasepsi mantap itu sebagai batasan yaitu suatu tindakan pembedaan baik ligasi maupun oklusi terhadap saluran telur atau tuba Fallopi dengan maksud mengakhiri kesuburan. Cara ada 3 slide dari kami mungkin, jadi kami langsung ke intinya, yaitu cara mencapai tuba, yaitu bisa per abdominam, kemudian per vaginam atau transvaginal, dan juga yang ketiga bisa transuterina. Jadi kita masuk lewat uterus. Transabdominal ini dibagi menjadi 3, laparotomi, mini laparotomi, dan laparoskopi. Rasanya hampir semua sudah pernah mengerjakan dan tahu. Kemudian yang transvaginal mungkin kita belum pernah mengerjakan di sini, atau mungkin ada tapi mungkin kasusnya tidak banyak. Koldoskopi. Kemudian transuterina ini dengan bantuan alat histeroskopi ini nanti dimasukkan satu zat tertentu atau pil tertentu yang isinya bisa membuat suatu reaksi peradangan dan nekrosis yang harapannya membentuk ostim tuba. Nah, ini adalah cara oklusi tuba, itu dengan ligasi, kemudian fimbrektomi, aplikasi alat, fulgurasi ini dengan outer, kemudian tadi yang dimasukkan lewat uterus, yaitu dengan bahan penyumbat tuba atau perusak endosalping. Ligasi atau loop ini bisa menggunakan bahan yang dengan benang yang dapat diserap, puncaknya kemudian dipotong dan dibuang. Setelah benang diserap, harapannya kedua bagian tubuh akan menjauh. Kemudian fimbrektomi, sering kita kenal istilah teknik Kroner, ini dengan mengikat pangkal fimbre dengan benang non absorbable di sini, kemudian fimbre dipotong dan dibuang. Eh, di sini kemudian pengambilan kesuburan hampir tidak mungkin. Kemudian yang ketiga dengan aplikasi alat, ini juga dulu sering kita gunakan, ya, menggunakan laparoskopi, biasanya kita menggunakan waktu safari, waktu istilahnya, dengan cincin selastik atau ion ring, kemudian ada juga dengan klip, kemudian fulgurasi ini kita lakukan dengan laparoskopi, bisa dengan atau mini laparotomi juga bisa, bisa dengan unipolar maupun bipolar, namun bipolar eh, dengan keuntungan jaringan yang rusak lebih sedikit. Kemudian dengan bahan penyumbat, obat yang bisa digunakan biasa adalah vinagrin. Ini biasanya obat malaria. Kemudian slide terakhirnya tentang teknik penutupan tuba. Ternyata banyak sekali teknik-teknik untuk penutupan tuba itu. eh, ini teknik yang paling lama adalah teknik koronektomi. Sekarang sudah tidak pernah atau jarang sekali dilakukan kecuali ada kehamilan di tuba di kornu ya. Kemudian teknik Medlener, kemudian teknik Pomora ini yang paling sering kita gunakan, ini adalah Gordon standar. Kemudian teknik Irving, teknik Paklan, eh, yang terakhir adalah teknik Uchida, ini dari Jepang. Kemudian teknik Kroner, ini yang tadi dengan fimbrektomi, kemudian teknik ion ring dengan pembedaan cincin, kemudian teknik koagulasi, bisa nolular atau bipolar, dan yang terakhir teknik Ulka klip dengan pemasangan klip. Jadi baik, terima kasih. Jadi itu sekilas presentasi slide dari saya. Saya kembali ke Prof. Hendy. Monggo, Prof. Baik, terima kasih. Oh, ternyata banyak sekali tekniknya ya. Tekniknya banyak sekali dan tentunya kita wajib menguasai satu saja yang paling kita bisa lakukan gitu ya. Jangan semua tapi satu saja kita bisa menguasai betul teknik-teknik ini. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ada, mungkin kita bisa diskusikan ya. Eh, Mungkin bisa disampaikan kapan sih sebaiknya kita melaksanakan kontak ini? Apapun teori tekniknya, tapi kapan sebaiknya? Indikasi terutama ya. Monggo, silakan. Kira-kira Pak Son atau Dr. Wiwit, silakan. J. Oh iya, mau silakan Pak Wid. Silakan Pak Wid. Monggo, Dok. Oh, Dr. Hasan, monggo. Ya. Masih mute, Dr. Hason? Oh, J. Baik, terima kasih. Jadi mungkin nanti kalau ada kurangnya dilengkapi. Jadi pada intinya kontrasepsi mantap itu artinya steril. Kita tahu bahwasanya kontrasepsi itu kan pilihannya ada
dua, hormonal dan non hormonal gitu ya. Di mana yang kita bicarakan kali ini yaitu sterilisasi atau kontrasepsi mantap termasuk kelompok yang non hormonal tentunya. Dan dikatakan bahwa kontrasepsi mantap itu artinya dia bersifat menetap ya, jadi terus menerus sehingga tidak bisa reversible. Walaupun secara tanda petik ada peluang untuk melakukan rekanalisasi sehingga dengan kaitannya rekanalisasi ini ke depannya kita juga memikirkan teknik yang disampaikan Pak Wiwit tadi banyak teknik mana sebetulnya kita melihat yang mantap dan kalau seandainya dilakukan rekanalisasi bisa terjadi. Nah, tentang indikasinya, yang terkait dari indikasi tentunya si pasangan sekali lagi pasangan, karena sering ini terjadi dan sesuatu ini mengingatkan juga kepada sejawat yang hadir di sini, ada loh kejadian yang sifatnya sampai membawa ke ranah hukum untuk terjadinya harus ini tidak terima karena dari pihak suami, karena ini berdua couple ya, pihak suami untuk melakukan ini nggak ada persetujuan dan sebagainya, sehingga harus minimal disambung dan minta ganti rugi punya anak. Sehingga indikasi yang pertama itu harus kuat dan semua dilandasi dengan informed consent. Satu, faktor penyakit ini yang terjadi. Jadi penyakit itu kita harus menjelaskan karena kita kalau prinsip dasar kedokteran kan harus setuju nanti pasiennya. Penyakit itu wajib yang sifatnya mengancam nyawa, maka si dokter memberikan pelayanan yang optimal. Kemudian faktor apa namanya anak yang cukup terutama karena KB itu kontrasepsi itu kalau yang terakhir adalah pembatasan agar tidak punya anak. Yang ketiga tidak memberikan apa namanya berdampak kepada yang lebih lanjut sehingga dilakukan suatu tindakan steril sekaligus pada saat operasi dan sebagainya. Ini sebagai suatu konkomitan. Yang intinya adalah satu kondisi sakit tidak boleh hamil. Yang kedua anak yang cukup ada suatu pasangan suami istri. Dan yang ketiga sebagai pendamping ada suatu tindakan yang sekaligus dilaksanakan suatu tindakan di mana yang intinya adalah sepakat itu. Untuk usia sebetulnya banyak faktor karena kalau usia anak cukup menganggap tidak diperlukan boleh. Jadi hati-hati sekali lagi yang dipentingkan di sini faktor hukum tadi karena ada terjadi di lapangan itu. Itu Prof ini mungkin ditambahkan sama Pak Wid, silakan. Baik, terima kasih Dr. Rason. Dr. Wiwit mau menambahkan? Silakan. Baik, terima kasih Prof. Ya, jadi mungkin kapan pelaksanaannya sedikit saya menambahkan, izin Dr. Hasan. Jadi kalau dulu mungkin kita sering melakukannya bisa saat bersamaan dengan operasi laparotomi yang lain atau laparoskopi yang lain, atau dilakukan pasca partum atau pasca abortus, atau juga pernah kita dengar istilah interval di antara dua kehamilan. Namun dari semua itu eh, pada dasarnya bisa dilakukan kapanpun, jadi setiap saat bisa dilaksanakan. Jadi tidak ada waktu yang ideal, Prof. Jadi semuanya bisa jadi setiap saat sepanjang pasien memenuhi syarat dilakukan tindakan operasi. Itu, Prof. Baik, terima kasih Dr. Wiwit. Dr. Rason ini sudah ada pertanyaan ini ya. Pertama dari Dr. Nuruddin Akbar. Dari sekian teknik MOW tadi yang tadi disampaikan oleh Dr. Wiwit, mana yang paling baik atau efektif mencegah kehamilan? Adakah presentasi kegagalan dari masing teknik ini? Ada data-data tentang kalau gagal berapa persen? Silakan, Dr. Wiwit. Baik, terima kasih, Bro. Eh, jadi kalau dari teknik operasi tadi, sebenarnya sterilisasi tingkat keberhasilannya sebenarnya tinggi, hampir 100% semuanya. Tapi kalau dibandingkan dari semua teknik tadi, yang paling tinggi sebenarnya justru yang contohnya fibrektomi itu yang paling tinggi sekali itu, yang paling tinggi. Yang 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 kita perlu hati-hati adalah kalau kita menggunakan koagulasi, apalagi unipolar. Kemudian kita kalau melakukannya mendekati area ismus, karena dengan menggunakan koagulasi proses berikutnya adalah proses penyembuhan yang akan memunculkan reabsorpsi yang bisa memungkinkan terjadinya fistel. Jadi ada laporan yang menyebutkan bahwa di situ memungkinkan terjadinya suatu kehamilan ektopik pada mereka-mereka yang dilakukan koagulasi yang memungkinkan terjadi fistel. Kemudian ada ring, ada klip. Ring itu juga dibanding sama klip sama tingginya. Cuma kalau saya belum punya pengalaman untuk klip,
Tapi kalau kalau ring juga masih ada kegagalannya. Eh, Semuanya karena kemudian terjadi suatu nekrosis, kemudian terjadi fistula di situ, dan kemungkinan terjadi adalah suatu gangrengan ektopik. Fibrotomi, Prof, yang paling tinggi, Prof. Baik, jadi ternyata dari teknik-teknik tadi itu ya pasti ada mana yang lebih unggul, mana yang ada masalah yang bisa terjadi ya. Jadi kita harus betul-betul lihat indikasi mana yang tepat untuk kita memakai teknik tersebut. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan ini ya dari Prof, dokter. nambah Prof, mungkin. Oh, silakan, 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 Jadi silakan. sharing, saya juga membaca juga, Prof. Jadi karena ada persiapan ini saya juga lebih membaca supaya untuk sharing keilmuan Ya, ke betul, teman-teman betul, sejawat. silakan. Jadi gini, pertanyaan Dr. Nurudin itu menarik dan bagus. Artinya kita sehingga bisa menjelaskan ke kalau kita kan banyak sekarang ngajar juga ya. Jadi di jurnal itu disebutkan ternyata yang paling baik dikatakan angka kegagalan. Jadi ada kegagalan itu tinggi sekali setelah 4 tahun hingga 20 tahun. Itu jadi gagalan. Nah, itu disebutkan pertama si Irvin. Yang Irvin itu sebetulnya dia penemu ketiga setelah Bludel, Medler, sama Irvin. Sebelum Pomeroy, justru Pomeroy itu setelah si Irvin. Nah, Irvin itu dikatakan kenapa kok tinggi? Karena setelah kayak Pomeroy dipotong tadi, intinya dia dikeras, dipotong, diikat, dan ngikatnya itu dibalikkan ke dalam rahim bagian belakang. Dikatakan angka kegagalannya paling rendah. Nah, baru kemudian si Paklan. Paklan itu kayak apa Pomeroy. Jadi kalau kita Pomeroy biasanya dilipat, diikat, dipotong. Nah, si paklan tadi dipotongnya pada ujung-ujung, yang di tengahnya dipotong dibuang, gitu ya. Jadi ini yang apa namanya disebutkan paklan modifikasi Pomeroy. Jadi kalau sejawat misalnya seperti Pomeroy nggak dilipat kemudian itu tinggi sekali keberhasilan. Baru yang ketiga si Pomeroy. Walaupun semuanya di bawah 0,4%. Artinya mungkin sejawat bisa memahami kelompoknya di pertama si Irvin, Paklan, baru Pomeroy. Nah, sedangkan kalau ada yang contohnya Kruner. Nah, dulu sempat di PPDS di kita mengerjakan Kruner karena ada takut terjadi CA, epithelial ovarium. Ternyata cikal bakalnya dari sana. Ternyata Kruner ini tidak lebih baik, walaupun membranya dipotong, untuk terjadinya kegagalan. Dia dikatakan di jurnal tadi 3% kegagalannya. Jadi masih bagus kita menggunakan Pomeroy, gitu ya. Jadi itu Prof, tambahannya supaya lebih mantap menggunakannya. Karena saya sendiri dulu sempat melakukan Kruner, ternyata lebih bagus Pomeroy gitu ya. Di samping kita ada plus minusnya tadi di situ tadi. Iya, terima kasih. Baik, ternyata ada angka kegagalan yang mesti kita perhatikan ya. Kalau kita bicara tadi kontrasepsi mantap, berarti harus mantap, tidak terjadi kehamilan, harusnya Betul. begitu ya. Ternyata sampai 3%, cukup tinggi ya. Baik. Nah, kalau kita lanjutkan lagi nih pertanyaan yang ada dari Dokter Indi itu. Nah, ternyata di lapangan seringkali setelah disteril tidak mantap gitu. Maksudnya dia pengen hamil lagi ya. Pengen hamil lagi mana dari teknis tadi yang kira-kira paling baik ya untuk bisa dilakukan rekanalisasi. Mungkin ada yang minta disambung gitu ya Mas ya. Mana yang paling baik teknik-teknik itu? Dokter Wiwit mungkin bisa menyampaikan? Ya, baik, Prof. Sebelumnya kita harus tahu dulu, Prof, kira-kira keberhasilan menyambungkan dan berfungsi kembali tuba itu bergantung pada satu, luasnya kerusakan, ya khususnya ini sebelumnya sebelumnya apakah dilakukan koagulasi apa tidak. Kemudian panjang tuba yang terpotong, kemudian tersedianya alat dan kemampuan untuk melakukan rekonstruksi dengan teknik pembedahan mikro. Eh, saya izin share lagi nggak, Bro? Iya, silakan, silakan. Baik. Kalau kita lihat ini ada 10 teknik ini. Eh, oke. Dari teknik korektomi, Medliner, Pomeroy, Irving, Paklan, kemudian Uchida hingga ini klip ya. Kalau kita melihat tadi faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan untuk rekanalisasi, satu kita mencari yang kira-kira jaringan yang rusak itu paling sedikit kemungkinannya.
Di beberapa buku disebutkan kalau jaringan yang rusak itu banyak, itu memang akan sangat memungkinkan aliran darah menuju ovarium bisa berkurang. Sehingga kita cari kira-kira teknik yang paling sedikit tingkat kerusakan pada jaringan. Sebenarnya kalau kita lihat yang paling minimal mungkin adalah teknik Uchida ini, teknik nomor 6. Di sini Uchida itu dengan melakukan hidrodiseksi, jadi di peritoneum visceralisnya tuba itu diinjeksi cairan, kemudian dibuka, saluran tubanya itulah yang diambil, sehingga jaringan rusak itu paling minimal dibandingkan kita melakukan teknik yang lain. Kalau di Indonesia ada satu teknik, saya belum pernah melakukan, tapi ada teknik yang cukup terkenal, itu teknik Manuaba. Bedanya kalau pakai Uchida ini dia tidak pakai hidrodiseksi, kemudian dipotong. Jadi mungkin ini yang untuk rekanalisasi yang lebih bagus. Nah, kemudian jarak dari ismus juga harus diperhitungkan. Minimal 2 cm, jangan terlalu dekat dengan kornu. Kemudian jarak yang dipotong juga jangan lebar. Karena kalau terlalu lebar, nanti untuk menyambungnya akan kesulitan. Terlalu memaksa apa sisa jarang tuba juga tidak akan memperbaiki kesuburan. Jadi itu mungkin dari saya, Prof. Dr. Hasan bisa menambahkan. Baik, terima kasih. Jadi teknik-teknik tersebut harus betul diperhatikan. Kalau kita masih berharap untuk katakanlah akan menyambung lagi. Tetapi sebetulnya kalau kita memastikan bahwa ini sudah memakai kontak, kita harus konseling yang baik bahwa ini sudah mantap begitu ya. Tetapi keadaan itu bisa-bisa berubah tadi. Karena itu kita mesti perhatikan. Dr. Hasan mungkin menambahkan ya, kalau bagaimana kalau mau rekanalisasi ini? Iya, Prof. Jadi saya karena ini kita share di lapangan ya, Prof. Mungkin sebaiknya saya cerita juga apa yang pernah terjadi, terutama di Sutomo itu gudangnya kejadian gitu ya. Jadi gini, sejawat sekalian, apa yang bisa sering terjadi pasien itu meminta dikembalikan. Nah, meminta itu udah nggak apa-apa. Kalau ada tuntutan itu yang agak jadi masalah ya. Jadi yang pertama sering karena penyakitnya sembuh di antaranya. Contoh kelainan jantung nih. Ternyata kemajuan teknologi jantungnya diperbaiki, repair baik, berfungsi. Bahkan dokter jantung bisa, oh ini bisa hamil lagi, Bu. Nah, itu. Sehingga ada beberapa kejadian yang menuntut kalau oh, bisa disembuhkan kok masih di MOW tanpa ada inform konsen yang jelas. Jadi sekali lagi teman-teman inform. Kedua, anaknya meninggal. Bahkan saya pernah menerima pasien rujukan dari Kalimantan itu. Begitu sepakat, dia sepakat inform konsen. Nggak salah sebetulnya operator. Begitu lahir, baik. Namun dilihat, AS-nya saat itu jelek ceritanya pasien. Nah, ini saat ini sebenarnya pada krusial ini masih diinform konsenkan lagi sebetulnya kepada suami. Ternyata anaknya meninggal nggak sampai 1 minggu. Akhirnya dia nggak menuntut karena dia tanda tangan. Akhirnya minta disambung, gitu ya. Dan yang ketiga yang paling banyak menikah lagi. Nah, sehingga maka dari itu kita tadi Pak Wiwit pilihan mana yang baik itu pertanyaan yang bagus ya Dokter Indi. Kita menjawabnya bagaimana pilihan yang baik tadi keberhasilannya tinggi, tapi rekanalisasinya juga kemungkinan peluangnya juga akan baik. Maka syarat rekanalisasi itu mungkin sejauh perlu pertimbangkan kalau saya rekanalisasi. Apa saja sebetulnya? Tentunya jenis MOW tadi. Kalau kita pakai ring zone, clip, bulka, semakin kita memotong semakin sedikit dan merusak tuba semakin sedikit, maka peluang rekanalisasi terjadi baik akan tinggi sekali. Terkait dengan itu dijawab oleh panjangnya sisa, bukan yang dibuang, tapi sisa tuba. Itu absolutely dikatakan harus lebih dari 4 cm. Sehingga akan peluang terjadinya rekanalisasi sempurna tadi dengan baik dan fungsi tuba tentunya agar baik, tidak terjadi KE. Ketiga, usia pasien. Usia pasien semakin di bawah 35 tahun, kita bisa menjelaskan semakin peluang nanti rekanalisasi baik, Bu. Gitu ya. Dan juga kondisi tuba tersebut dan kondisi lingkungan. Maka sebelum kita melakukan rekanalisasi dan sebagainya, tentunya nanti ada janjian nomor 1, Bu, apakah ada alternatif lain dengan usia? Dipilihkan, bayi tabung saja. Kadang umur 40 di rekanalisasi buat apa? Kendalanya biaya. Oke, baru kita mikir rekanalisasi. Setelah rekanalisasi tidak langsung dijawab, Bu, tergantung dari durante op yang kita peroleh. Kalau dia kurang dari 4 cm, tidak mungkin. Kalau Kruner dipikirkan, Fimbria diambil, Bu, peluangnya juga agak kecil nih. Tubanya sudah diambil, walaupun peluangnya ada. Ya.
Dan yang ketiga, apakah infeksi di sekitarnya tadi ada. Jadi satu, lakukan tubektomi dengan yang minimal luka pada tuba. Ya. Yang kedua, kemungkinan terjadinya perlekatan dan sebagainya seminimal mungkin, dan rekanalisasi juga dengan minimal tindakan tadi akan optimal. Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ason. Ternyata syarat-syaratnya banyak juga ya ini ya, harus diperhatikan bagaimana agar kontak ini kita bisa laksanakan dengan baik. Jadi beberapa pertanyaan mengenai bagaimana nanti keberhasilan dan juga untuk teknik rekanalisasi itu sudah terjawab dengan dari jawaban dari Dr. Wiwit sama Dr. Ason. Ini ada pertanyaan lagi, pertanyaan ini. Teknik operasi ini sekarang sudah ini ya. Jadi kalau kita mau MOW, terutama Pomoroi yang banyak dilakukan teman-teman di lapangan ini, jenis benangnya apa yang paling bagus, nomor berapa gitu ya. Katakanlah agar mencegah tidak ada rekanalisasi spontan. Jadi ini keberhasilan efektivitas dari tekniknya itu pakai benang apa, nomor berapa. Silakan Dokter Wiwit. Baik, terima kasih, Prof. Jadi kalau kita melihat opteknya teknik Pomoro itu, kita melakukan apa? Kita membuat loop itu sekitar 3 cm. Kemudian kita ikat dengan benang catgut atau benang absorbable, kemudian digunting di atasnya. Memang beberapa kemudian isu rekanalisasi spontan. Kalau kita teknik Pomora itu tadi seperti saya sampaikan tadi, kemudian agar tidak terjadi rekanalisasi gitu ya. Mungkin kalau saya, tapi ini mohon maaf, ini sharing pengalaman pribadi. Biasanya saya tambahi melakukan kauterisasi dengan unipolar, karena unipolar itu memberi dampak kerusakan yang lebih besar. Jadi meminimalisir apa proses rekanalisasi. Jadi itu hanya sharing sih, sharing pengalaman dari saya. Kalau tekniknya saja hanya membuat loop 3 cm, kemudian diikat dengan benang absorbable. Eh, Kemudian kalau saya pribadi saya tambah dengan kauter di ujungnya tadi, di tubanya tadi. Baik, Dokter Hasan mau menambahkan tentang teknik optek ini terutama ya. Jadi syarat-syarat apa termasuk penggunaan benang, nomor, dan kemudian hal-hal lain mungkin yang agar jangan jangan sampai kita sudah melakukan susah-susah kontak ternyata ke spontan rekanalisasi. Silakan Dokter Hasan. Masih mute Dokter Hasan. Nyun sewu, Prof. Habis kelempar saya, Prof. Oh ya ya ya, monggo monggo. Apa, Prof? Nyun sewu. Jadi pertanyaannya ini lebih banyak ke sisi opteknya ya, Ya. teknik operasi Oh ya, agar tentang bagus. ya. Ya, Iya. benang dan nomor berapa agar tidak terjadi rekanalisasi spontan. Iya, iya, iya. Jadi, rekanalisasi spontan, kalau kita lihat dari ya, metode tadi, itu adalah ada dua hal sebetulnya. Intinya tidak terkait benang. Kalau benang ini terkait dampak perlekatan dan sebagainya. Jadi pilih benang eh, yang minimal perlekatan, ya, tapi dapat di tight secara bagus. Namun sebetulnya kontak tadi, intinya itu kita bisa memisahkan tidak terjadinya rekanalisasi. Maka si Pak Parkland tadi membuat kayak Pomeroy, tapi ujung satunya dia lipat ditanam kepada mesosalving dan sebagainya. Jadi kejadian rekanalisasi dari ujung ke ujung tadi minimal sekali. Namun catatan Dokter Indi tadi pertanyaan bagus. Bagaimana kalau seandainya rekanalisasi? Nah, maka motongnya jangan apa besar-besar, lebar apa maksudnya lebar apa ya, panjang. Nah, motongnya jangan panjang-panjang, jauhkan dari satu ke satu tadi, jangan keras. Kalau keras sih sistemnya Medler itu dikeras saja, diikat saja, kayak Hulka, kayak ah, itu kegagalan tinggi di 4 tahun, ingat ya. Jadi sehingga nomor satu, jauhkan itu dan diikat. Ya. Benang saya kira pakai kromik yang biasa dipakai bisa, karena seminimal mungkin. Otomatis yang mengikatnya kuat, benang tidak boleh terlalu besar ukurannya itu. Namun dua hal, jauhkan dari ujung ke ujung agar tidak terjadi rekanalisasi. Terus perhatikan semakin minimal operasi, semakin perlekatannya semakin minimal. Jadi artinya
tidak kalau rekanalisasi tidak tertutup peluang untuk kesulitan dan keberhasilannya akan tinggi. Demikian, Prof. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman di lapangan juga tetap harus memperhatikan itu tadi cara-cara yang disampaikan oleh Dr. Ason, Dr. Wiwi, agar kita apa yang kita lakukan teknik operasinya benar hingga memberikan hasil yang baik. Kami tetap undang teman-teman semua yang hadir di sini. Saya lihat ada 100 ya, hampir 100 partisipan atau asal yang mendengar di sini bisa langsung ya, langsung menyampaikan secara langsung kalau ingin menyampaikan atau kalau lewat kolom chat juga bisa saja, silakan. Sudah ada pertanyaan ini ya. Nah, ini termasuk salah satu yang mungkin kita harus perhatikan. Ini pre-operasi, pre-tindakan ya. Apakah ada batasan usia untuk melakukan kontak nih ya? Terutama bila ibunya dan suaminya sudah setuju, tanda tangan, meskipun anaknya masih 2, umur ibu masih 30, bolehkah dilakukan kontak? Ada masalah enggak gitu ya? Atau ada tertentu? Dulu ingat saja ada patokan, umur sekian, anak sekian baru boleh kontak. Tapi kalau dia sudah mantap, dengan putranya sudah cukup, nah apakah ini tetap bisa diterima? Silakan, Dokter Wiwit. Iya, baik, terima kasih, Prof. Jadi tadi sama seperti yang disampaikan Dr. Ahson di awal tadi. Jadi kalau pasangan itu mau mau kontak, yang pertama secara medis kita lihat umurnya cukup apa tidak. Memang banyak dulu kita menggunakan batasan umur 30 tahun. Jadi 30 tahun ke atas itu kita anggap sudah memenuhi syarat. Asal paritasnya cukup. Nah, kemudian ada juga informed consent. Informed consent ini harus dari pasangan, istri dan suami, jangan hanya salah satu, karena berpotensi juga untuk menjadi masalah di belakang. Kemudian eh, kalau kita lihat indikasi lain, mungkin seiring waktu ada yang kurang dari 30 tahun, ada yang minta anaknya cuma ingin 2 atau 3. Ini mungkin indikasi permintaan dari pasien atau kemudian indikasi sosial. Atau mungkin ada masalah medis dari psikiatri, tidak mampu untuk hamil atau merawat bayinya. Tapi ini sekali lagi pada dasarnya kita harus konseling dengan sejelas-jelasnya kepada yang bersangkutan mengenai dampak dari kontak ini. Karena seandainya pun tadi yang disampaikan oleh Dr. Hasan dan juga Prof. Hendy harus dijelaskan bagaimana dampak ketika mereka kemudian seandainya setelah dilakukan kontak menyesal dan kemudian ingin hamil lagi. Nah, kalau dilakukan rekanalisasi, pasti kemungkinannya untuk bisa hamil secara spontan sangat rendah sekali. Apalagi tadi apabila terjadi fistel, apalagi kemudian terjadi sikatrik pada saat kita menyambung, resiko kehamilan ektopik juga akan lebih tinggi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan dengan sejelas mungkin kepada pasien sehingga mereka benar-benar sangat dalam kondisi yang mengerti, paham, dan sadar untuk dilakukan kontak. Itu, Bro. Mungkin ditambahkan kekerasan, monggo. Silakan, ada tambahan lain, Dokter Hasan? Oke. Jadi saya fokusnya ke usia, ya, Prof. Nomor 1, usia ini jadi permasalahan, kendala. Jadi seperti yang Pak Wid sepakat saya. Jadi inform konsennya kuat. Montab itu selalu inform konsennya kuat, ada tulisannya, ada saksinya, bahkan dari kita pihak dokter juga ada pendamping kalau perlu itu ya. Maka saat ini kita lebih berhati-hati karena pernah kita milih kasus. Nah, di usia itu karena apa? Sebetulnya nggak ada batasan usia. Karena ada misalnya ada orang schizopren dan sebagainya, ya bisa 28 tahun bahaya. Dan itu bisa karena ada penyembuhan dan sebagainya. Nah, yang patut kita sadari selalu itu kita apa namanya bagaimana etika dasar kedokteran. Satu, autonomi, jadi hak pasien itu tadi. Jadi kalau hak pasien, yang saya ingin kontak anak saya sudah 5 ini, saya uh, mungkin dari sosial ekonominya kurang mendukung dan sebagainya. Walaupun kemungkinan dia menikah lagi seandainya dengan orang yang tidak jadi masalah, tapi autonomi tadi penting di sini. Nah, dari sisi kita, beneficient terhadap pasien itu menguntungkan kontak. Yang kedua. Yang ketiga, tidak merugikan pasien. Karena kalau ditutup tadi, apakah dia peluang lagi dan sebagainya, ini diskusinya. Kalau tentang yang keempat dan kedua, kerahasia dan menjaga pasien, itu saya kira secara umum. Jadi usia tidak mengikat.
Hanya saja catatannya, bila kita melakukan itu di kurang usia 35 tahun, hanya catatan di teori mengatakan angka keberhasilannya akan tinggi pada kurang dari 35 tahun seandainya direkanalisasi. Kalau lebih dari 35 tahun, maka angka menetapnya juga akan tinggi. Jadi monggo, yang penting dari sisi kita medis mengevaluasi, ditawarkan dan autonomi pasien tadi sangat dijunjung dengan tinggi. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa ini ya. Jadi banyak hal yang kita harus perhatikan kalau kita melakukan tindakan kontak. Ingat saya zaman-zaman dulu ini, mungkin Pak Son masih ingat juga ya, atau Pak Yuwit, ada namanya safari gitu ya. Safari kemana kita pergi ke Madura, pergi ke mana bersama-sama BKKBN melakukan safari kontak gitu ya, KB steril atau apapun itu ya. Itu kadang-kadang persiapannya tidak optimal ya. Akhirnya itu ada masalah-masalah. Dulu saya juga pernah jadi ketua PKMI, jadi paham itu. Tapi sekarang nampaknya sudah mulai tidak ada. Nah, dalam kondisi-kondisi demikian itu mungkin ini bisa terjadi seperti itu gitu ya Pak Son ya. Bisa terjadi bagaimana akhirnya ada masalah dan lain-lain. Jadi tidak boleh kita sekarang safari atau kerjakan serentak bersama-sama karena kemungkinan efek samping bisa muncul. Baik, kita tetap harus memperhatikan safety pada pasien. Nah, ini ada pertanyaan lain ini dari Dokter Satrio Pamungkas ini. Ini menarik ini tentang fimbriektomi ini. Ini sampai berapa ya fimbriektomi ini bisa dilaksanakan ya? Apakah ini paling-paling ideal sebetulnya? Dan kemudian sebetulnya kalau kita melakukan kontak, pemotongan dan penjahitan yang paling bagus itu saluran tuba sebelah mana gitu ya. Itu. Silakan Dokter Wiwit. Baik, terima kasih Prof. Tadi terkait fimbrioktomi dulu ya, Prof. Ya, silakan. Jadi apakah ideal ini fimbriektomi? Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya kira-kira dari fimbriektomi ini? Iya, baik. Kalau untuk fimbrioktomi, saatnya kita melakukan rekanalisasi lagi, eh, kita ingat Fimbre itu punya fungsi khusus, yaitu mengcapture, jadi dia menangkap oosit. Jadi kalau seandainya nanti kita melakukan rekanalisasi, sangat sulit sekali untuk mengembalikan kesuburan dari eh, pasien tersebut. Jadi saya pribadi kalau pasien ini memang masih ragu-ragu, tidak akan melakukan fimbriektomi. Kemudian kalau kita memotong, eh, jangan terlalu dekat dengan kornu, minimal 2 cm dari kornu. Jadi ismus itu 2 cm hitung dari kornu. Baru kemudian kita lakukan tindakan sterilisasi di situ. Itu nggak, Bro? Ya, betul. Itu tentang fimbriektomi ya. Mungkin bisa ditambahkan Dokter Ason tentang yang tadi itu. Di bagian mana sih dipotong yang paling tepat itu ya? Ye, baik, terima kasih, Rob. Jadi nomor satu, bagian mana kita lihat anatominya. Jadi pertama kan pars kornual ya, ada dekatnya dari kornu. Makanya awalan itu dilakukan di kornu. Kornu ini juga bisa menjadikan masalah kalau kita melakukan tindakan di situ terhadap dampak pascanya dan sebagainya atau bahkan kalau seandainya kegagalan itu juga membahayakan. Perdarahannya juga tinggi, maka disarankan agak jauh 2 cm. Kenapa 2 cm? Di situ dekat adanya ovarium hilus. Maka kalau kita menggunakan ikatan, kalau kita menggunakan apalagi monopolar yang spreadnya bisa sampai 4 cm di sekitarnya itu, maka tidak menutup kemungkinan ada apa namanya sindrom pasca operasi, gangguan dan sebagainya itu bisa muncul. Maka dokter Win nyebut 2 cm dari pangkal kornu tadi ya, antara ismika dan ambularis. Karena ambularis tempatnya fertilisasi itu terjadi. Maka disitulah tempat yang paling baik, ideal. Seminimal mungkin, apalagi kalau dilipat dan sebagainya, itu adalah sangat tepat. Sedangkan kalau kornuektomi atau fimbriektomi, itu sesungguhnya bagi saya, ini adalah salah satu kita ketakutan saja kalau seandainya ini terjadinya suatu keganasan dampak dari fimbre tadi yang teori sekarang mengatakan bahwasanya resiko untuk terjadinya keganasan karena dia dipicu oleh eh, apa namanya sel epitel dari Vibrio ini tadi. Jadi dikatakan adanya suatu high grade serosa ovarium cancer tadi, mungkin teman-teman Unku lebih ahlinya ini, terjadinya mutasi yang banyak di epitel itu sehingga sepakat
saat ini sekarang ke arah cornuectomy, Fimbre. Namun kegagalannya tinggi tadi. Yang kedua, hati-hati, rekanalisasinya juga lebih menyulitkan, nggak bisa ngapa-ngapain kita itu karena fungsi itu sudah diambil. Jadi sampai saat ini pun eh, Pomeroy adalah sesuatu yang paling tinggi, di antaranya Irvin dan Parkland adalah salah satu alternatif pilihan. Demikian. Baik, makasih. Masih ada beberapa pertanyaan ini, Dokter Ason, Dokter Wiwit ya. Jadi bagaimana bisa terjadi kehamilan ektopik gitu pada eh, rekanalisasi yang dibahas di sini, atau mungkin juga pada kontak ya bisa terjadi kehamilan ektopik. Berapa persen kejadian bisa terjadi? Silakan, Dokter Wiwit. Baik, terima kasih, Bro. Jadi kehamilan ektopik pada rekanalisasi eh, atau pasca sterilisasi. Tadi sekelas yang pertama sudah saya sampaikan, kalau kita melakukan sterilisasi mendekati dengan korno, apalagi menggunakan kauterisasi, koagulasi, itu ada resiko bahwa akan terjadi reabsorpsi yang mendekati ke korno yang kemudian bisa memicu terjadinya fistel. Nah, itu akan berisiko terjadi kehamilan ektopik. Sehingga tadi disampaikan jangan mendekati korno, minimal berjarak 2 cm. Kemudian yang kedua, terkait dengan rekanalisasi. Rekanalisasi kalau kita lakukan tindakan kanalisasi itu salah satu resikonya adalah terbentuk sikatrik. Nah, sikatrik ini mungkin akan sangat mungkin sekali menghalangi proses transfer embrio yang terjadi, yang fertilisasi kan terjadi di area apa mendekati fimbre, kemudian embrio itu akan didorong masuk ke dalam kawung bakteri. Nah, sikatrik ini bisa menghalangi masuknya embrio tadi, sehingga embrio tadi akan menempel di area sikatrik tempat kita menyambung tuba tadi. Nah, ini akan bisa memicu terjadi kehamilan ektopik. Nah, kemudian tingkat kejadian kehamilan ektopik pasca rekanalisasi, kalau kita melihat data, sebenarnya angkanya 1-10% ya. Ya mungkin tidak setinggi yang kita bayangkan, mungkin 50-70%, tapi data memang menyampaikan 1-10% gitu. Itu, Bro. Baik, jadi ektopik itu mungkin bisa terjadi ya. Jadi Pak Hasan mungkin menambahkan informasi Ya, tentang ektopik. jadi 3 hal uh, penyebab kenapa patofisiologinya ektopik itu terjadi pada uh, apa namanya pasca sterilisasi. Ya, nomor satu, jadi fertilisasi itu terjadi, hati-hati ini. Makanya kita lebih baik kalau pasca partum dan sebagainya. Kalau di interval, hati-hati. Kita memilih lebih baik pas haid kah. Intinya tidak masa subur, tidak setelah berhubungan dan sebagainya, 1 minggu apa setelah berhubungan dan sebagainya. Karena apa? Fertilisasi terjadi pada pre-obstruktif atau sumbatan melakukan tindakan. Jadi berjalan sebetulnya, nggak salah kita. Nah, dicek HBAT-nya, oh ternyata oh, berarti kita melakukan apa sterilisasi itu sudah terjadi. Itu bisa dirunut. Dua, sumbatan tadi tidak sempurna kita melakukan. Jadi pilihan teknik atau ketika tekniknya sudah betul, tapi tidak sempurna kalau melakukan apa elektrokoagulasi, tidak sempurna nyumbat. Gitu ya. Dan yang ketiga ini yang sering terjadi, ini yang nggak bisa diketahui caranya ya apa secara biomolekulernya, rekanalisasi spontan. Makanya ada teknik dijauhkan, dipeluntir ke arah uterus, kemudian ditanam kepada mesosalping. Ini adalah upaya terjadinya rekanalisasi spontan. Nah, justru ini yang sering terjadi di yang patofisiologi yang ketiga. Kenapa saya katakan ini sering terjadi? Karena kebukti kejadian KI ini di 4 tahun hingga ada penelitian sampai 10 tahun. Sehingga Pak Wid nyebutkan sampai kurang lebih 10%. Ada yang menyebutkan bahkan 7 hingga 25% terjadinya kalau sampai 10 tahun tadi. Tergantung center dan pengamatannya sendiri-sendiri. Nah, jadi maka KI tadi perlu diinformasikan, teknik harus tepat melakukannya. Itulah faktor kenapa patofisiologinya terjadinya kehamilan ektopik itu. Karena semakin nurture-nya, jadi ada faktor resiko untuk bersambung dan cepat terjadi KI itu. Si Ya, ya. pasien usia muda, ini disebutkan. Bahkan ada penelitian ras yang apa namanya kulit hitam, yang non Hispanik itu lebih tinggi dan fecundity-nya tinggi. Jadi kalau memang
gampang subur itu hati-hati ancaman nih, walaupun disteril bisa lolos loh itu. Itu yang mesti di KIE ke pasien gitu ya. Sehingga gak kaget kalau jadinya KI itu. Baik, terima kasih Pak Son. Ada bahasa medis baru ya, nercel itu apa Pak Son ya? Kira-kira. Iya. Baik. Ada pertanyaan lain ini. Ini habis kontak kok terjadi gangguan haid. Nah, ini sering terjadi nih. Bagaimana bisa terjadi nih gangguan haid pasca kontak? Silakan Dokter Bibit. Baik, terima kasih. Sebelum menjawab ini, Prof, mungkin nanti bisa minta tolong ditambah Dokter Ahsan. Yang saya sempat baca adalah eh, sterilisasi yang kita lakukan itu yang sangat memungkinkan terjadinya gangguan aliran darah, suplai darah yang menuju ke ovarium. Jadi ovarium mendapat suplai darah tidak hanya dari arteri ovarika, cabang aorta abdominalis. Nah, dari area salping itu juga ada bisa, aliran darah yang bisa mensuplai darah menuju ovarium. Nah, ketika kita melakukan tindakan-tindakan sterilisasi, ada beberapa tindakan atau mungkin secara tidak sengaja ini bisa mengganggu salah satunya juga aliran darah tadi yang mensuplai ovarium. Contohnya kita menggunakan koagulasi non unipolar. Kita melakukan kerusakan tidak hanya di jaringan tubanya, tapi juga di jaringan area salving termasuk pembuluh darah yang mensuplai ovarium. Kemudian kita melakukan pengangkatan tuba tidak hanya sebagian tapi semuanya sampingektomi total. Itu termasuk tindakan yang cukup apa agresif yang sangat mungkin bisa mengganggu jaringan di sekitarnya, kerusakannya lebih tinggi. Apalagi kalau kita menggunakan koagulasi tadi. Nah, eh, gangguan dari aliran ke ovarium tadi yang mungkin sekali sangat memengaruhi fungsi ovarium yang kemudian menyebabkan gangguan haid. Apalagi menggunakan unipolar, kita tahu bahwa unipolar itu aliran listriknya bisa menyebar kemanapun. Takutnya ketika kita menggunakan unipolar di dekat ovarium, aliran listriknya tadi bisa mencapai ovarium dan bisa mengganggu, bisa merusak jaringan atau sel di ovarium termasuk dari cadangan telurnya di situ. Baik, terima kasih itu Prof dari saya. Dokter Hasan mungkin. Baik. Dokter Hasan menambahkan? Iya, iya, Dok. Jadi itu yang ditanyakan tadi oleh dokter siapa ya? Dokter Purwo apa itu? Ya, bukan dokter apa tadi itu. Ya, ya ada. Jadi gini, memang betul, betul dong. Bahkan saya itu mencari-cari beberapa anu yang lalu itu memang sering terjadi. Namun ternyata dikatakan sampai sekarang itu masih debatable. Kausa itu betul enggak? Maka disebutkan sebagai sindrom saja. Jadi namanya grupnya itu komplikasi yang jangka panjang atau setengah pendek ya menengah itu dikatakan post sterilisasi sindrom. Nah, di samping nyeri dan sebagainya, maka sindrom kan. Namun di yang kaitannya di bidang FAIR itu gangguan dia terhadap haidnya. Bisa tidak haid, ya tiba-tiba tidak haid, kemudian bisa gangguan frekuen, atau bahkan sering. Ya, ini yang kita cermati. Sehingga dikatakan oleh para pengamat tadi, ini masih debatable karena kita nggak tahu prosesnya di sebelumnya itu bagaimana. Ini perlu dicari. Bahkan 200 apa, fertil steril itu tahun awal-awal 90-an berapa gitu lah, atau 80-an gitu ya. Jadi dikatakan. Artinya kalau yang memang betul itu menyebabkan gangguan, persis yang dikatakan Dokter Wiwit, secara medisinal atau secara patofisiologi optek, vaskularisasi yang terganggu. Ya, otomatis persarafan terganggu dan sebagainya. Nah, itu yang hati-hati. Maka ada teknik yang tadi membuka salving, diberikan suntikan tadi, itu lebih hati-hati. Jadi kalau kita mau melakukan tubektomi, menikmatin betul, lebih hati-hati kehati-hatian tadi, maka sebetulnya seminimal mungkin kita memotong atau meligasi dari tuba yang dari pas ampula intersisial yang ke ovarium, itu bisa disingkirkan. Nah, ini akan menyingkirkan pula kejadian apa yang seandainya dikhawatirkan post sterilisasi sindrom tadi terhadap gangguan-gangguan haid. Jadi itu masih perdebatan dan itu plus minusnya dan itu mungkin ada gitu ya. Bahkan sampai AMH-nya turun dan sebagainya itu. Ya, makasih. Baik, itu melanjutkan dari yang keluhan setelah dilakukan sterilisasi. Itu nyeri. Ini pertanyaan dari Purwo Santoso ini. Nyeri dia pasca dilakukan apa namanya kontak ini. Nyerinya, haidnya tambah banyak. Apakah terkait dengan adanya endometriosis? Nah, terus bagaimana sih sebetulnya pengatasinya ini? Silakan, Dokter Wiwit mungkin bisa nambahkan pertanyaan Dokter Purwo ini. Iya, Nyeri. Pak Wid kelempar kayaknya. Enggak. Ya, enggak.
Nggak, Ya, oke, sorry. nyeri, nggih, nyeri pasca kontak nggih, Prof. Eh, Ya, Memang beberapa pernah saya mendapatkan pertanyaan dari pasien, dok, apa nggak nyeri ya dok ya pasca kontak ya? Kalau saya pribadi, saya belum pernah mendapatkan pengalaman ini, Prof. Cuma yang tadi mungkin nyeri itu bisa diakibatkan karena mungkin ya tadi jaringan rusak itu mungkin banyak, mungkin sampai ke persyarafannya atau mungkin perlengketan. Kalau endometriosis mungkin mekanisme berbeda, tidak terkait dengan kontak tadi. Jadi saya pribadi belum pernah punya pengalaman sih untuk ini, Prof. Mungkin. Ya. Dokter Hasan mau nambahkan? Jadi seperti yang saya katakan, postpartum, sterilisasi sindrom itu nyeri juga dilibatkan di dalamnya juga. Makanya saya juga bercerita tentang bagaimana tentang persarafan yang ada di situ semakin banyak yang terpotong maka dia makin ada proses inflamasinya juga tinggi dan sebagainya. Yang Prof. Hendy sampaikan tadi juga perlu perhatian teman-teman kalau pada saat itu bukan hanya tugasnya steril saja, tapi melihat lingkungannya tadi. Sehingga betul-betul akan berpicu oleh inflamasi. Nah, yang perlu kita pastikan dan sebagainya. Sehingga komplikasi tadi bisa dilihat dari sisi luar, daerah luka operasi agak ke dalam, atau bahkan yang di dalam nyerinya. Nah, ini menjadi sesuatu koreksi bagi kita. Namun tentunya dengan inflamasi tadi hitungannya minggu aja sudah harusnya selesai. Tapi kalau menetap setelah operasi, nah ini yang perlu kita evaluasi apa yang harus ada terjadi karena sering itu tidak apa-apa. Maka disebutkan post sterilisasi sindrom tadi ya mungkin ada benarnya dan ini yang masih memunculkan perdebatan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kayaknya koneksinya agak putus-putus ini ya. Baik, waktu kita sudah menunjukkan mendekati akhir ini ya. Mendekati akhir, jadi yang perlu diperhatikan bahwa dalam melakukan kontak ini perlu kita perhatikan pre-operasi, selama operasi, kemudian setelah operasi perhatikan keluhan-keluhan harus kita eh, perhatikan jangan sampai justru setelah dilakukan kontak pasiennya mengeluh gitu ya. Bahkan ada mengatakan kalau konselingnya tidak betul, bahkan masih memberikan kesempatan untuk rekanalisasi, namanya bukan lagi kontak tapi kontrasepsi non mantap ini kata Pak Satrio di sini ya. Jadi kita harus betul-betul paham betul, memberikan informasi yang baik kepada pasien-pasien kita. Jadi mungkin hari ini cukup sekian ya. Kita berdiskusi tentang kontak, di mana kita tetap memberikan pelayanan yang terbaik pada pasien kita. Kita beri informasi tentang kontrasepsi, begitu banyak caranya, ada indikasi, kontraindikasi, syarat-syaratnya harus yang tepat hingga kita bisa melaksanakan kontak ini dengan baik. Demikian pada sejawat sekalian yang telah mencapai angka 100 kehadirannya, tetap semangat untuk belajar, tetap semangat untuk meningkatkan keterampilan kita agar kita bisa memberikan pelayanan terbaik pada pasien-pasien kita. Terima kasih Dr. Hason, Dr. Wiwit atas segala keilmuannya yang sharing pada teman-teman kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan pada Dr. Seto, host kita. Terima kasih, Dr. Seto. Silakan. Matur nuwun, Prof. Jadi alhamdulillah ternyata banyak sekali yang bisa kita bahas tadi ya. Jadi dengan kontrapsi mantap, jadi baik secara teknik, kemudian mungkin juga pertimbangan banyak tadi. Jadi sampai juga tentunya nanti opsi misalnya untuk sampai jadinya rekanalisasi meskipun memang mungkin yang lebih dominan dalam kasus atau kontrapsi mantap ini bagaimana komunikasi dan KY kita ya, sangat nanti juga berkaitan dengan aspek legalnya. Dan alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab oleh seluruh narasumber dan juga moderator kita hari ini. Sekali lagi terima kasih pada Prof. Hendy, Dr. Rason, Dr. Wiwit sudah menyempatkan waktu untuk mengisi Tanya Apa Saja seri kali ini. Kita ketemu lagi dalam acara seri Tanya Apa Saja minggu depan, tetap setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 dan jangan lupa untuk juga bisa mengikuti Tanya Apa Saja edisi spesial ke-200 secara offline di Hotel Haris Gubeng tanggal 9 Maret 2025 hari Minggu. Kami tunggu kehadirannya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Hendy, Dr. Hasan, Dr. Wiwit. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nur, Prof. Hendy.